Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Ayo amati dua gambar berikut. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari, tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam itu? Nah, tugas kamu yang pertama adalah buat dua pertanyaan tentang matahari terbit dan tentang matahari terbenam. Ya, dua pertanyaan saja. Itu tugas kamu yang pertama. Oke, kita lanjut. Nah, peristiwa terbitnya tenggelam matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Bersama-sama dengan temanmu, diskusikan hal-hal berikut. Nah, silakan kamu cari teman kamu melalui WA, ya. Diskusikan 6 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam? Yang kedua, bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? Yang ketiga, bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? Yang keempat, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Yang kelima, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Yang keenam, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Nah, 6 pertanyaan ini kamu diskusikan dengan teman kamu ya, dan berarti jawaban kamu dengan teman kamu itu harus sama ya. Silakan kamu cari salah satu teman kamu boleh berhubungan melalui WA. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kamu perhatikan ada dua dialog antara Udin dan Siti. Udin, Siti, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tak lagi terbit dari arah timur. Apakah hal itu akan mengubah keteraturan yang sudah ada sebelumnya? Siti, aku juga tidak pernah membayangkannya, Din. Bayangkan jika arah rotasi bumi berubah menjadi sebaliknya. Wah, pasti ada hal yang besar yang akan terjadi jika keteraturan ini berubah. Udin, mungkin hal itu juga akan mempengaruhi planet-planet lainnya di alam tata surya ya, Siti. Wow, satu perubahan yang terjadi pada satu planet akan mempengaruhi planet lainnya ya, Siti. Aku tidak tahu pasti, Din. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sistem tata surya kita. Aku punya artikel menarik, bagaimana kalau kita baca bersama? Nah, ini ada sebuah bacaan dengan judul Matahari Pusat Sistem Tata Surya. Nah, ini gambar matahari, dan di sini ada lidah api. Lidah api berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Ada bintik-bintik matahari. Nah, bintik-bintik matahari ini adalah daerah-daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Oke, kita bacaannya ini ya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki bahan seperti lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tapi, jika panas bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari dengan permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai sebuah tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Planet dalam dan planet luar. Nah, di sini planet dalam adalah planet-planet yang terdiri dari matahari, termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi perbatasannya nih, lihat nih, ada batu-batuan ini nih ya. Batu-batuan ini adalah membatasi antara planet dalam dan planet luar. Jadi yang terakhir itu ada 4. Nah, 4 planet dalam dan 4 ya. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan
meningkatkan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah ini nih, sabuk asteroid ini ya. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas, beku, dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet ini kurang lebih dari 13.000 km. Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di luar angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang dari 48.000 km. Oke. Nah, sekarang tugas kamu yang ketiga adalah kamu mengurutkan planet-planet ya. Ada beberapa tabel yang harus kamu kerjakan di tugas ketiga ini. Nah, tabel yang pertama adalah kamu mengurutkan planet yang lebih dekat dari matahari ya. Planet apa saja, lalu kamu tuliskan jaraknya ya. Planet apa saja yang paling dekat dengan matahari sampai dengan yang terjauh dengan matahari, dengan tuliskan jaraknya. Tabel yang pertama. Tabel yang kedua, kamu mengurutkan planet yang paling kecil dulu ya. Nah sekarang planet yang paling kecil sampai dengan planet yang paling besar, dan kamu tulis diameternya. Sekarang diameter besar planetnya. Tabel yang ketiga, kamu mengurutkan planet yang terpanas sampai yang terdingin. Nama planet apa yang terpanas dan berapa derajatnya dalam Celcius sampai dengan planet yang terdingin. Tabel yang ketiga. Tabel yang keempat, kamu melakukan rotasi. Nah, rotasi planet yang paling cepat ya, kecepatan rotasi planet paling cepat. Jadi tugas pertama kamu mencari informasi ke 8 planet itu dengan rotasinya itu, satu kali rotasi itu berapa jam, berapa hari, berapa tahun ya. Urutkan dari paling cepat dulu. Tabel yang keempat, urutkan planet melakukan revolusi. Nah sekarang revolusinya, planet yang melakukan revolusinya ya. Tadi rotasinya, sekarang revolusinya, dari paling lambat sampai yang paling cepat. Dari paling cepat sampai yang paling lambat ya. Tabel yang terakhir. Nah sekarang kamu mencari perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Persamaan planet dalam dengan planet luar apa? Perbedaan planet dalam dengan planet luar apa? Dan yang terakhir, kamu membuat kesimpulan dari beberapa tabel di atas. Lalu kamu membuat pertanyaan, satu aja pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang kegiatan tadi di atas. Itu untuk tugas kamu yang ketiga ya. Lanjut. Tahukah kamu bahwa keteraturan dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita memang harus diupayakan? Diperlukan sikap tenggang rasa dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang mengharuskan menunjukkan sikap tenggang rasa dan mau berkorban seperti yang dilakukan oleh tokoh pada cerita puisi berikut? Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Judulnya Masih Ada Waktu Arya oleh Diana Caritas. Arya senang sekali hari ini. Ayah akan mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah, antriannya panjang, ayah. Kata ayah agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu. Dan sekarang antriannya cukup panjang. Seandainya saja tadi ayah tidak membantu Mbak Ita membentukkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang itu. Tidak apa Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran film masih 40 menit lagi kok. Yuk segera mengantri, ajak ayah sambil berjalan menuju antrian. Seandainya tadi sepeda Mbak Ita tidak rusak, kita bisa sampai di sini lebih cepatnya ya. Jadi kita tidak harus mengantri lama. Arya masih menggerutu tentang peristiwa sebelumnya. Arya, Mbak Ita juga tidak berharap sepedanya akan rusak kan? Mbak Ita akan pergi les menari. Kalau sepedanya rusak di tengah jalan, lebih kasihan lagi Mbak Ita. Beruntung rusaknya di rumah dan ayah tahu. Jadi ayah harus bantu Mbak Ita dulu supaya ayah tetap bisa latihan menari dengan selamat. Memang Arya ingin Mbak Ita celaka di jalan, hibur Arya. Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ia tidak ingin kakak perawannya itu mengalami kecelakaan. Yuk Arya, di depan kita tinggal 2 pengalaman itu, sebentar lagi giliran kita, kata ayah setelah kurang lebih seperempat jam mengantre. Ayah tampak gembira dan bersemangat. Ketika Arya dan ayah hendak maju untuk membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Aduh bu, perutku sakit sekali, terus seorang di belakang Arya dan
Ketika mereka menoleh ke belakang, tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat, keringat tampaknya menjadi. Ibu anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali sibuk menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrian. Ibu, silakan ibu beli tiket dulu, kasihan anak itu. Tiba-tiba Arya berkata kepada ibu si anak itu. Ibu langsung menatapnya dan melihat. Ayah mengangguk dan mempersilahkan kedua untuk maju mengambil antrian mereka. Setelah sibuk mengucapkan terima kasih, mereka maju untuk membeli tiket mereka dan segera beranjak pergi menuju toilet. Film memang masih akan dimulai 30 menit lagi. Terima kasih Arya, kamu menunjukkan kepekaanmu terhadap orang yang lain yang lebih membutuhkan. Tidak kamu membantu tadi sebenarnya juga membantu kita semua yang ada di tempat antrian untuk tetap teratur. Coba kalau kamu tidak cepat menawarkan antrian kita, pasti antrian di belakangnya akan terganggu karena situasi yang dialami anak itu dan ibu itu, kata ayah. Ayah, Arya kan hanya melakukan persis seperti yang ayah lakukan kepada Mbak Ita tadi. Arya hanya ingin memastikan semua teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Kasihan anak itu ayah, Arya juga jadi terbayang Mbak Ita jika ia tidak dibantu oleh ayah tadi. Jelas Arya. Ayah tersenyum sambil mengusap kepala Arya. Oke. Nah, tugas kamu yang keempat. Lengkapi diagram berikut setelah membaca berita tadi. Nah, judulnya sama pengarangnya kamu taruh di tengah-tengah ini. Wataknya bagaimana? Watak tokoh tambahannya bagaimana? Hubungan antara tokoh dan utama bagaimana? Gambar peristiwanya di mana? Lalu kamu tulis isi cerita ringkasannya, ya. Kisah cerita ringkasannya. Nah, lalu setelah itu yang terakhir, kamu membuat lanjutan cerita sesuai keinginan kamu, imajinasi kamu, ya. Oke, itu saja ya tugas untuk pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa semua tugas tetap dikerjakan di kertas lembar, kasih nama judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Bapak Mbak Heri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.